Kalau kalian lagi suntuk, berarti kalian butuh hiburan biar gak ngantuk. Dan di sela-sela kerjaan kita yang sibuk, kita pasti butuh hiburan biar gak mabuk. Cara refreshingnya ada bertumpuk-tumpuk, ada yang nonton film, ada yang juga main game sambil duduk. Di video kali ini kita akan bikin tutorial di mana tablet kalian bisa jadi game station hanya dengan jari telunjuk. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan seruduk. Selamat menonton Kulit Jeruk. Kita udah pernah ngebikin tutorial gimana caranya bikin laptop Windows menjadi gaming station dengan Batocera waktu itu. Dan sekarang kita akan kasih tutorial gimana caranya untuk bikin tablet kalian juga menjadi gaming station. Bisa jadi konsol. Contohnya kayak tablet di sebelah saya ini adalah Xiaomi Mi Pad 5 yang saya gunakan untuk main ini game yang lagi viral di TikTok ya. Padahal ini game lama, namanya adalah Need for Speed 2. Tuh, jadi kita bisa main game PS2 kayak gini, kita pun juga bisa main game-game GTA Andreas, Mortal Kombat juga. Dan ini termasuk smooth loh ya, walaupun gambarnya kayak semacam masih di kompres ya, tapi untuk ukuran tablet dengan ukuran segini udah bisa jadi hiburan buat kalian yang pengen nostalgia. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya? Sebenarnya caranya ada banyak, cuman saya kasih yang simple aja. Jadi saya pakai aplikasi di sini yang namanya adalah Daigizo. Jadi Daigizo adalah salah satu game organizer yang menurut saya dia paling gampang buat diinstal dan dipakai. Tapi sebelumnya kita juga harus install beberapa emulator. Buat yang belum tahu apa itu emulator, ya gampangnya emulator itu adalah software atau perangkat lunak yang bisa meniru komputer lain. Jadi komputer A itu bisa meniru komputer B. Contohnya kebanyakan emulator itu memang di konsol. Jadi PC kita bisa main game Android, tablet Android bisa main operating sistemnya konsol. Jadi kayak diadaptasi gitu, diemulit. Kalau kalian tanya, lah kenapa kok pakai emulator lagi? Itu kan caranya udah banyak. Tapi ini lebih gampang karena pakai Daigizo ini. Daigizo ini kayak mengcombine-kan si emulator-emulator tadi. Jadi kita bukanya pun lebih mudah. Sebelum saya mulai tutorialnya, ada sistem minimum requirement-nya dulu yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau saran saya sih minimal harus pakai Snapdragon 600 series. MediaTek saya belum coba ya. Tapi buat kalian yang mungkin udah punya MediaTek, terus kalian coba emulator ini apakah bisa, coba deh tulis di kolom komentar. Terus untuk minimum RAM ya saya sarankan sih di 6 GB. Sebenarnya bisa sih kalau kita pakai RAM yang 4 GB, tapi nanti jadinya lag. Karena untuk 4 GB di tablet aja biasanya kalau kita buka banyak aplikasi udah nge-lag, apalagi kalau kita buka emulator. Sekarang kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Di video ini juga bakalan ada timestamp, jadi kalau kalian mau loncat-loncat silakan. Tapi pertama yang perlu kalian buat adalah folder. Jadi kalian bikin dulu folder gamenya biar gampang nanti kalau di setup emulatornya. Di sini saya pakai ZArchiver buat file manajernya dan kalian bisa download langsung di Play Store. Nah, kalau udah di-download, langsung aja buka aplikasi ZArchiver-nya, terus kita bakal buat folder baru. Di sini saya kasih nama Game Tablet. Nah, di folder ini, di dalamnya kita bagi jadi beberapa folder, jadi buat misahin beberapa game emulator yang bakal kita pakai. Misalnya, di sini kita bagi jadi 3 folder, jadi ada PS1, PS2, dan PSP. Untuk PS3 sebenarnya ada ketika saya bikin tutorial di laptop Windows yang pakai Batocera dulu, tapi sayangnya di Daigizo ini nggak ada opsi untuk PS3. Tapi kalau kalian pengen nostalgia dengan game-game yang lain kayak Nintendo Switch, Wii, dan lainnya, di situ juga ada banyak opsinya. Terus setelah kita udah bikin folder-folder ini ya tinggal download aja gamenya. Untuk ROM gamenya kalian bisa cari aja di Google, udah ada banyak banget di situ. Setelah kalian download, kalian pisahin dan masukkan ke folder game-game yang tadi udah dibuat. Misalkan game PS1 masukin ke folder game PS1 dan seterusnya. Kalau udah dipisahin, kalian ekstrak semua game yang tadi kalian download. Soalnya kalau masih format RAR atau zip nanti nggak bakal kebaca di aplikasinya. Nah, di sini kita udah selesai masukin dan ekstrak ROM game ke beberapa folder yang tadi kita bikin di sini. Kalau udah dimasukin dan dipisah-pisah gamenya, sekarang waktunya si emulator bermain. Jadi kita install dulu emulatornya dan sesuai folder yang tadi kita buat, di sini kita pakai 3 emulator. Kita pakai DuckStation, ada emulator PS1, ada iTier SX2 untuk emulatornya PS2 dan PPSPP buat emulator PSP. Tapi di sini kita pakai 3 emulator aja biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Yang pertama, emulator DuckStation. Kalian download dulu file BIOS PS1-nya, linknya udah saya taruh di deskripsi untuk yang ini. Setelah itu sambil nunggu download kalian masuk ke folder game PS1 yang tadi, kalian bikin folder baru, kalian kasih nama BIOS. Kalau udah file BIOS yang barusan download, kalian pindah ke folder BIOS ini. Terus kalian tinggal klik dan pilih extract here.
Kalian tunggu aja ekstraknya sampai selesai. Kalau udah, kalian download aplikasi DuckStation di Play Store, kemudian kalian open aplikasinya buat masukin file BIOS yang tadi udah kalian download. Setelah masuk ke aplikasinya ya kalian tinggal klik next aja. Terus kalian cari di mana file BIOS yang tadi ke ekstrak di sini. Nama file BIOS saya SCPH1001. Kalau udah ketemu langsung dipencet aja, nanti bakalan muncul tulisan BIOS imported dan kalian tinggal oke aja. Kalau udah, kalian tinggal klik next saja dan kalian bakal masuk ke bagian game direction. Nah, di sini gunanya buat masukin ROM game yang tadi udah kita download. Kalau udah masuk di game direction ini, kalian tinggal klik tanda plus yang ada di bawah sebelah kanan. Terus kalian cari aja folder ROM game PS1 yang tadi udah dibuat. Kalau udah ketemu, tinggal pencet aja foldernya, terus pilih yang use this folder dan dia bakal muncul allow DuckStation to access file bla 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 bla. Kalian pencet aja yang allow. Kalau udah langsung kalian next aja. Dan di bagian setup complete, klik finish aja dan dia bakal otomatis scanning folder yang udah kalian masukin barusan. Dan untuk dua emulator lainnya caranya juga mirip, cuman ya label namanya aja yang sama. Tinggal kalian logika aja udah pasti bisa. Nah, sekarang kita coba install untuk Daijuu-nya biar terorganize dengan baik game-game yang udah masuk ke emulator tadi. Untuk si Daijuu ini malah lebih gampang ya. Kalian tinggal download aja di Play Store untuk Daijuu. Terus kalau udah buka, itu bakalan masuk ke welcome screen dan di sini kalian klik download platform. Nah, di bagian sini kalian tinggal pilih aja emulator apa yang mau kalian pakai. Karena di sini kita pakai 3 emulator, jadi ya kita pilih yang udah kita setup tadi. Kalau udah, kita tinggal klik import aja. Nanti di bagian desktop aplikasinya bakal tampil beberapa platform yang tadi udah kita pilih dan bakal kita pakai. Langkah selanjutnya kita bakal ngehubungkan si emulator dan juga game yang udah kita setup tadi. Contoh di sini kita bakal setup buat PS2-nya, kita pilih yang PS2 terus klik yang plus pad, terus pilih yang add more dan masuk ke folder game library yang tadi udah kita setup, terus masuk ke folder game PS2. Kalau udah, kalian tinggal pilih use this folder terus pilih allow. Dan kalian tinggal tunggu aja proses sinkronisasinya. Dan udah, semua gamenya bakalan terorganize di Daijuu. Nah, jadi kayak gini tampilan si Daijuu-nya, home screen-nya kayak gini. Dan di sini di bawah itu ada PS2, PSP dan juga PSX. Jadi enaknya udah terkategorikan seperti ini kalau kita pengen main. Dan sekarang kita coba dulu aja di PS2 ya. Saya mau pengen coba main GTA San Andreas. Wah, intronya udah rockstar kayak gini ya. Dan di tampilannya sebenarnya ada kayak mappingnya tombol gini kalau misalkan kalian pengen main touchscreen dengan tabletnya. Tapi saya pakai stick aja ya biar lebih mudah, karena kalau pakai jari layarnya malah ketutupan. Wah, lagunya ciri khasnya banget ya. Ini dulu kalau saya bolos SD, saya pasti kalau nggak main PS Winning Eleven ya ini si Grand Theft Auto San Andreas. Wih, kita coba pencet X. Wih, dan ini cukup responsif loh ya. Cuman memang kalau kita lihat grafiknya itu dia agak kekompres ya. Ya biasa, emulator emang kayak gitu, karena kalau misalkan dia pakai grafik realnya, nggak bakal kuat. Kita coba untuk di jalan naik. Nah ini tuh cukup responsif ya. 1 bundar R2 kanan L1 L2 XX kotak R1. Wih, kita dapat mobil NASCAR. Gila. Maksudnya gimana nih? Sekarang kita coba jetpack deh cheatnya. Cheat jetpack itu kiri kanan L1 L2 R1 R2 atas bawah kiri kanan. Dan kita terbang. Shit. Kita coba lihat San Andreas dari atas. Wih. Wah. Tapi gravitasinya kayak masih aneh ya di GTA San Andreas ini ya. Untuk cat exit-nya di sini kan ada tombol kayak pause gitu. Kita tinggal pencet dan X terus exit game dan udah kembali. Need for Speed. Wah, ini loadingnya ciri khasnya Need for Speed banget ya. Tapi kalau dibandingkan dengan grafiknya yang sekarang sih jauh sih ya. Ini padahal pada waktu saya SD grafiknya udah bagus loh. Tapi sekarang kelihatan kayak aneh. Wah. Dan nggak nge-lag loh ya emulatornya ya. Gila. Gambarnya masih lumayan kekompres. Jadi ada kayak semacam pixelated sama motion blur kalau kita terlalu kenceng. Tapi kalau untuk responsiveness
latensinya oke sih. Oke lah, jadi cukup segitu aja tutorial gimana cara bikin tablet kita bisa main game AAA di zamannya. Bisa main game-game konsol kayak Mortal Kombat, GTA San Andreas, sama Need for Speed. Need for Speed ini sering saya lihat di live TikTok, ada banyak banget yang main di Need for Speed 2. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bingung ya, tanyakan aja di kolom komentar, nanti bakalan Yanza yang jawab ya, bukan saya. Karena yang bikin konten ini atau yang research tentang konten ini adalah Yanza. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.